masih panjang, masih hidup, bahkan Rasulullah sudah wafat, mereka ini masih hidup, tapi mereka sudah dikabarkan akan mendapatkan surga. Lantas kalau sudah dapat tiket surga, apakah mereka kemudian berhenti dari berbuat baik? Ternyata tidak. Begitu mereka sudah dapat kabar gembira yang menyampaikan Rasulullah, yang memberi kabar adalah Allah Subhanahu wa taala, itu artinya sudah tidak ada keraguan lagi, pasti mereka akan dapat surga. Tapi begitu sudah dapat tiket surga, bukannya malah kendor dari beramal, tetapi amal mereka semakin kencang, semakin maksimal. Lah kita ini siapa? Gitu kan? Lewang dapat tiket surga saja nggak ada yang ngasih tahu kita. Kalau ada yang membisiki bahwa kamu ahli surga, hati-hati. Nah, kita tidur atau kita lagi ngapain, tiba-tiba ada yang bisiki kamu ahli surga, hati-hati. Justru jangan dipercaya. Perlu diwaspadai. Ada lagi yang mereka masih hidup, bahkan status sosialnya seorang budak. Seorang budak itu dia manusia, tapi tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya, atas dirinya tidak punya. Jadi manusia yang tidak merdeka. Dia terserah tuannya mau diapain, mau dijual, mau dipekerjakan, mau disuruh apa, uangnya nanti untuk tuannya. Seorang budak hitam, tapi sudah dikabarkan oleh Rasulullah, kenapa aku bisa mendengar suara terompahmu, suara kakimu ada di surga, wahai Bilal? Amal apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku bisa mendengar bahwa di surga sudah ada suara terompah sendalmu, suara terompah sepatumu? Orangnya masih hidup, bahkan umurnya nanti sangat panjang, melebihi baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi sudah dikabarkan suara terompahnya sudah sampai di surga duluan. Kok ada orang seperti ini? Kemudian beliau tidak langsung berbahagia dalam artian saya sudah dapat tiket surga, ngapain saya perlu sholat lagi banyak-banyak, ngapain saya perlu sedekah lagi? Tidak begitu, Pak. Justru itu kabar gembira, tapi kabar gembira itu beliau letakkan di tempat yang lain. Beliau tetap berusaha, beliau tetap merasa takut seolah-olah beliau tidak mendapatkan jatah surga, tidak mendapatkan tempat di surga. Jadi kondisi mereka sangat sulit untuk memeluk agama Islam. Sampai di antara mereka satu keluarga disiksa, ibunya dibunuh di hadapan anaknya dan suaminya. Kemudian suaminya harus meninggal karena beratnya siksaan yang dia alami. Anaknya terpaksa harus mengucapkan kata-kata kufur untuk menyelamatkan nyawanya. Kondisi yang sulit ini, dan pasti setiap orang yang sudah mengikrarkan saya beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberikan ujian. Jadi begitu kita menyatakan saya beriman kepada Allah, maka ujian itu pasti akan hadir di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Tidak mungkin, karena Allah sendiri yang mengatakan ahasiban nas an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira begitu dia sudah mengatakan saya beriman, kemudian Allah tidak memberikannya ujian? Kenapa harus ada ujian? Pertama, ujian itu untuk mengetahui ucapan kita saya sudah beriman, saya adalah muslim, itu ucapan yang jujur, ucapan yang benar, atau cuma ucapan yang keluar dari bibir kita, tidak pernah masuk, tidak pernah keluar dari hati kita. Ujian itu tujuannya begitu, untuk membuktikan bahwa Islam kita, iman kita benar atau tidak. Yang membedakan adalah kadar ujiannya.